Sobat Muardi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Eva, spesialis penyakit dalam endokrin, yang pada pagi hari ini seperti yang sudah ditunggu-tunggu oleh Sobat Muardi, bahwa kita di acara Spill the Tea for Thyroid. Ya, seperti biasa pada pagi hari ini tentunya kita akan mengangkat topik yang juga nggak kalah menarik dengan topik-topik kita sebelumnya, tetapi yang jelas Sobat Muardi nggak boleh lepas dari acara ini dan harus mengikuti sampai selesai. Tetapi nantinya jika Anda terlambat, nggak perlu khawatir, kami juga ada tayangan yang bisa Anda lihat sewaktu-waktu. Nah, Sobat Muardi, pada pagi hari ini tentunya semuanya dalam kondisi sehat ya, dan kami harapkan semua bisa beraktivitas dengan cukup baik, sehingga tetap produktif dan tetap menjadikan Anda sebagai manusia yang tetap memberikan kiprah yang terbaik untuk diri dan juga keluarga serta Indonesia tentunya. Ya, pada pagi hari ini kami mengangkat topik yang tentunya ditunggu-tunggu oleh Sobat Muardi, yaitu amankah jika hamil pada dengan gangguan tiroid. Jadi kalau dengan gangguan tiroid yang kami sudah sampaikan di sebelumnya, kalau ingin atau sudah terjadi kehamilan itu, apakah memang aman atau apa yang harus kita lakukan untuk membuat kehamilan yang sudah terbentuk ini menjadi kehamilan yang tetap baik dan juga menghasilkan janin tentunya dan ibu yang sehat. Nah, tentunya saya nggak akan bicara sendiri nih, karena saya adalah seorang penyakit dalam endokrin, bukan berhubungan dengan kehamilan atau obstetri, sehingga saya mengajak teman sejawat saya yang kebetulan sudah bergabung dengan saya di sini di acara Spill the Tea for Thyroid, yaitu beliau adalah sejawat dan juga partner saya pada saat haji 2010 ya Dok. Beliau adalah Dr. Adrianis, SPOG, konsultan feto maternal, dan gelarnya masih panjang lagi, saya nggak hafal, sehingga nggak usah berlama-lama deh kayaknya. Artis kita ini mohon untuk bisa memperkenalkan diri. Monggo Dr. Adrianis. Ya, terima kasih Dr. Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat Sobat Muardi. Bersama saya di sini Dr. Muhammad Adrianis Bahnas. Saya memang sehari-hari apa istilahnya ya, hobinya itu menangani ibu hamil yang bermasalah gitu. Bukan ibunya yang bermasalah, tapi kehamilannya yang bermasalah. Jadi bidangnya adalah obstetri dan ginekologi, wabil khusus maternal fetal medicine atau ilmu kedokteran feto maternal. Ilmu yang mempelajari masalah problem-problem dalam kehamilan, salah satunya adalah tiroid. Jadi nanti kita coba ulas secara sederhana tapi mudah dimengerti, sehingga ibu-ibu hamil yang mungkin menderita tiroid tidak khawatir lagi untuk hamil, tetapi tentunya tidak khawatirnya bisa apa istilahnya ya, terkontrol atau terkondisikan. Jadi tidak sekedar tidak khawatir tapi tidak terkondisi sehingga kehamilannya menjadi bermasalah. Jadi bisa ibu hamil dengan problem tiroid, hamilnya memiliki hasil bayi lahir, ibunya sehat, sama seperti yang tidak dengan problem tiroid, tetapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini penting nih Dok. Kok ada istilah biasanya itu kan ada bonus atau diskon, tapi ada SNK gitu ya, syarat dan ketentuannya ada yang berlaku nih Dok. Nah, ini sangat menarik. Nah, kira-kira ini Dok, karena kita selama ini sudah membahas Dok, gimana tuh hipertiroid, hipotiroid, kemudian sampai pada adanya satu benjolan yang sudah kita bicarakan dengan berbagai multidisiplin ilmu. Jadi kita sudah sangat lengkap kalau Sobat Muardi rajin mengikuti acara Spill the Tea for Thyroid. Nah, untuk Dr. Adrianis ini Dok, syarat dan ketentuannya itu apa sebenarnya untuk pasien-pasien yang memang dia sudah diketahui dengan gangguan tiroid, kemudian juga sedang atau dalam perawatan, kemudian ternyata hamil. Jadi artinya sebenarnya kita garis bawahi bahwa sebenarnya gangguan tiroid itu bisa hamil ya Dok, insya Allah ya? Bisa. Jadi bisa hamil. Jadi itu yang perlu dicatat sehingga Sobat Muardi nggak perlu kecil hati atau merasa minder bahwa dengan gangguan tiroid, apakah itu hipo atau hipertiroid dan juga ada nodul atau benjolan di leher ini bisa hamil. Nah Dok, kalau misalnya nih, karena nanti ada topik sendiri Dok terkait bagaimana untuk bisa proses kehamilan pada gangguan tiroid ini, tetapi kalau sudah terjadi kehamilan ini Dok, syarat dan ketentuannya ini apakah memang butuh khusus atau bagaimana nih Dok? Monggo dijelaskan. Betul, memang mungkin episode berikutnya nanti akan lebih mengulas masalah sulit hamil pada pasien
dengan problem tiroid, Ya. bagaimana caranya untuk bisa hamil. Tetapi kalau kita mau mengulas kehamilan dengan penyakit atau problem tiroid tanpa kita sedikit mengupas masalah sebelum kehamilannya, itu tidak optimal. Karena yang paling optimal untuk seorang wanita yang menderita tiroid bisa hamil dan tidak bermasalah adalah 3 bulan, 6 bulan sebelum terjadi pembuahan, kemudian tertanamnya produk kehamilan di dalam dinding dalam rahim, kemudian berkembang menjadi kehamilan. Diperlukan kondisi yang normal tiroidnya atau eutiroid, sehingga kualitas sel telurnya bagus, kualitas dinding dalam rahimnya juga bagus untuk menerima hasil pembuahan. Waktu pembuahan tidak bermasalah, tidak ada kelainan transfer kromosom, komponen genetik sehingga mengakibatkan kelainan kongenital yang berakibat juga kegagalan kehamilan. Tidak terjadi rejeksi atau penolakan dari rahim terhadap proses kehamilannya yang berakibat plasentanya buruk sehingga bayinya nanti berat lahirnya kecil atau mungkin sampai ekstrimnya bisa meninggal di dalam kandungan karena kurang oksigen nutrisi karena plasentanya rusak, atau lahir sebelum waktunya secara ekstrim prematurnya. Kemudian kerusakan plasenta juga meningkatkan risiko penyakit hipertensi dalam kehamilan yang tadinya nggak tinggi tensinya, kemudian plasenta rusak, keluar zat-zat radang, bocor pembuluh darahnya sehingga terjadi respon peningkatan tekanan darah, hipertensi, atau kita kenal dengan preeklamsia kalau spesifiknya dalam kehamilan. Itu paling optimal dipersiapkan sejak sebelum kehamilan. Jadi kata kunci pertama kalau ibu ingin hamil pada problem tiroid adalah kehamilannya terencana atau direncanakan. Nah, masalah bagaimana cara merencanakan kehamilan next week, minggu depan mungkin, kalau nggak tahu kapan jadwalnya ya nanti ya. Jadi mungkin Terus, begini ya dok. Yang kedua, penanganan di awal kehamilan. Ketika proses plasenta itu berkembang, ya itu sangat dibutuhkan kadar hormon tiroid yang cukup, tidak berlebihan, tidak kurang. Kalau kadarnya kelebihan dikurangi, kalau kadarnya kurang ditambah. Punya problem tiroid sebelumnya ada benjolan di leher, dioperasi sehingga produksi hormon tiroidnya menjadi berkurang, plasentasi akan menjadi tidak baik. Sejak awal sudah diberikan tambahan hormon tiroid dari luar sehingga perkembangan plasenta menjadi bagus dan perkembangan janinnya menjadi baik. Sebaliknya, terlalu tinggi, belum ada penanganan sebelumnya, merasa ada benjolan, kemudian ada tanda-tanda hipertiroid, berlebihan hormon tiroidnya, seperti ada berdebar-debar jantungnya, kemudian merasa panas terus, daerah wajah merasa panas, kemudian sensitif, dan lain sebagainya, ya ada kaitannya dengan itu, tentunya harus periksa untuk memastikan karena ini tidak spesifik, banyak masalah medis lain yang keluhannya serupa. Tapi singkat cerita, setelah diperiksa hasil laboratoriumnya, hormon tiroidnya, tiroksinnya, ya free T4-nya tiroksin, hormon tiroid bebasnya tinggi, ya. Kemudian hormon dari otak, ya, yang untuk mengkode atau menyuruh, menginstruksikan kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroid itu kadarnya rendah, artinya ada feedback yang negatif, maka tegak diagnosisnya hipertiroid. Apapun penyebabnya, apakah itu struma misalnya karena Graves' disease atau bahkan sebaliknya Hashimoto tapi biasanya hipertiroid dan lain sebagainya, itu juga ada pengobatan tersendiri. Dan obat tidak bisa yang asal-asal juga, karena obat punya konsekuensi. Di satu sisi efek depannya adalah mengobati, efek sampingnya kemungkinan menimbulkan problem masa pembentukan pada janin. Misalnya ada obat tertentu yang meningkatkan risiko aplasia kutis, pembentukan kulitnya menjadi terganggu, risiko untuk pembentukan penutupan tabung sarafnya juga bisa terganggu, penutupan dinding depan perutnya bisa terganggu sehingga saluran cerna di luar, ada sumbing di bibir, kemudian ada kebocoran di jantung dan lain sebagainya, sehingga pengobatannya juga harus pas, pemantauannya pas, kadar eutiroidnya, hormon tiroid normalnya terpantau, belum komplikasi yang lain yang saya bilang tadi, pertumbuhan janin terhambat, prematuritas, kemudian preeklamsia. Kita harus lihat parameternya di trimester 1, 3 bulan pertama kehamilan, plasentanya, perkembangan strukturnya bagaimana, aliran darah yang paling besar ke plasenta bagaimana, diperiksa arteri uterinanya. Kemudian
daerah subendometrial yang menjadi jaringan DSI2 ketika kehamilan, tempat tanah nanamnya produk kehamilan, tanah tanda kutip ya, bukan ada tanah di dalam rahim, tapi bisa kita ibaratkan produk kehamilan yang jadi kantong ketuban, plasenta, cairan ketuban plus janin di dalamnya itu seperti biji atau benih yang tertanam di tanah. Tanah itu adalah bagian dalam dari dinding dalam rahim. Itu bisa kita lihat apakah subur atau tidak dari vaskularisasinya. Aliran darah, arus darahnya di sana. Arus darahnya itu terlalu banyak tahanan, kecil, sempit, darahnya sedikit, otomatis tidak sehat, tidak subur. Perkembangannya akan terganggu. Kita prediksi, kalau memang seperti itu, kita kasih obat untuk melancarkan aliran darah, untuk mencegah supaya tidak terjadi preeklamsia. Kalau kita lihat hormon-hormon yang terkait lain selain hormon tiroid, ada hormon untuk pembentukan vaskular, yaitu yang pro-angiogenik, yang mendukung untuk pembentukan vaskular, dan yang anti-angiogenik, yang mencegah, menghambat atau melawan pertumbuhan vaskular plasenta. Ada timpang, yang anti itu tinggi, yang pro itu rendah. Kita harus seimbangkan. Bisa dengan antioksidan tunggal, multiple antioksidan, kemudian kombinasi juga dengan intervensi nutrisi. Ya, intervensi nutrisi tentunya selain makronutrien yang cukup, protein yang cukup, ya, kemudian energinya juga cukup, diperlukan mikronutrien yang cukup. Yang paling sering timpang adalah vitamin D yang insufisiensi atau defisiensi. Kemudian ada defisiensi atau insufisiensi zinc. Jadi kemudian selenium. Pada kehamilan dengan problem tiroid, yang paling utama yang kita koreksi adalah kecukupan vitamin D, kecukupan selenium ditambah kecukupan zincnya untuk mencegah supaya plasentasinya berjalan dengan baik. Ya, berarti memang butuh persiapan yang sangat khusus ya, butuh Dok? Persiapan. Jadi mungkin begini ya, Dok, yang datang ke Dokter Adrianis ini ada 2 tipe ya, Dok. Jadi mungkin yang pertama, pasien ini memang sudah dalam perawatan, artinya sudah dengan pengobatan tiroid, gangguan tiroid, mungkin bisa hipertiroid atau mungkin hipotiroid sebelumnya, kemudian saat ini hamil. Tetapi bisa nggak, Dok, nih tipe yang kedua? Jadi sudah hamil nih, ternyata kok begitu periksa di kehamilannya, kok ini kayaknya ada satu gangguan tiroid yang tidak terdiagnosis sebelumnya, atau mungkin memang terjadi pada saat kehamilan. Nah, ini membedakannya bagaimana nih, Dok? Apakah ada sama tiga, resikonya juga sama ada keduanya atau tidak? Yang datang ke kita, yang pertama karena keluhan mual muntah yang berlebihan. Hiperemesis ya, Dok? Ya, itu kadang-kadang terlewatkan bahwa problemnya ternyata ada problem tiroid yang tidak terkontrol hormonnya. Kemudian yang kedua, ketika pemeriksaan fisik diagnostik sederhana, tanda-tanda vital, nadinya sangat cepat ya, sesuai ya dengan ritme nadi yang normal ya. Kemudian yang ketiga, mengeluh merasa ada benjolan di leher. Jadi biasanya hanya 3 itu yang paling utama untuk kita mencurigai, mengarahkan kemungkinan penyebabnya adalah problem pada tiroidnya, kelenjar tiroidnya. Kemudian kita tangani sesuai dengan penyebabnya. Artinya problem tiroid itu endpointnya adalah ketidakseimbangan atau ketidaknormalan dari produksi hormon tiroid. Tetapi awalnya ini bisa macam-macam nih. Bisa karena kurang hormon atau kurang intake iodin ya. Bisa juga karena penyakit autoimun, apakah Graves, paling sering Graves sih 80% lebih lah. Atau karena problem Hashimoto, atau karena struma yang toksik dan lain sebagainya. Tentunya untuk menentukannya, gold standar atau baku emasnya adalah pengambilan jaringan di kelenjar tiroid. Nah, sering ditanyakan juga, kalau hamil gimana, Dok? Melakukan pengambilan kelenjar apa nggak berisiko? Jarumnya kecil sekali, sangat halus. Sebenarnya risikonya sangat minimal sekali dan bukan kontraindikasi pada saat kehamilan. Kalau memang harus dilakukan penegakan diagnosis seperti itu, karena terapinya bisa menjadi sangat berbeda antara penyebab satu dan yang lainnya, meskipun hasil akhirnya adalah ketidaknormalan dari produksi hormon tiroid. Jadi ada terapi yang berbeda. Ya, jadi berbeda ya, Dok. Artinya kondisinya apakah sudah dengan diketahui gangguan tiroid sehingga sudah pengobatan rutin yang nantinya tentu Sobat Muardi ini harus betul-betul melabel dulu nih bahwa kalau memang sudah diketahui gangguan tiroid sebelumnya, berarti istilahnya kehamilan dengan risiko tinggi yang membutuhkan satu intens pemantauan tentunya yang berbeda dengan pada kehamilan yang tanpa risiko ya, Dok, tanpa gangguan tiroid. Kemudian tadi disampaikan Dokter Adrianis bahwa gangguan tiroid ini kan tadi
tadi ya dok, dengan gejala yang tadi mungkin bisa didapatkan ketika dokter Adrianus melakukan pemeriksaan fisik, atau mungkin kebetulan pasien sudah merasakan sendiri, kalau dok kok saya hamil tapi kok ada benjolan di leher. Nah, cuman permasalahannya adalah apakah ini penting dok sebenarnya pada semua ibu hamil ketika hamil ini betul-betul melakukan screening, karena kan ada beberapa risiko ya dok. Jadi artinya secara teori itu kehamilan itu sendiri dengan hormon atau kondisi kehamilan yang membutuhkan satu hormon tertentu atau namanya beta HCG ya dok yang tinggi. Secara fisiologis ini otomatis ada satu mekanisme feedback yang membutuhkan hormon tiroid yang cukup besar untuk perkembangan dari janin, sehingga ini kadang-kadang terus menjadi bisa over ya dok. Sehingga penting nggak dok ini semua ibu hamil itu sebenarnya untuk screening untuk gangguan tiroid ini dok, dan umur berapa? Betul, ini pertanyaan baik sekali. Sampai saat ini seluruh guideline yang ada secara internasional dan juga nasional di Indonesia belum merekomendasikan pemeriksaan terkait profil tiroid secara rutin untuk seluruh ibu hamil. Nah, terus ibu hamil mana yang dilakukan pemeriksaan adalah ibu hamil yang memiliki risiko. Atau istilah lainnya adalah targeted screening. Jadi screening pada populasi yang tertentu khusus karena memang memiliki risiko. Ya. Resikonya apa saja? Cukup banyak ya. Tentunya itu membutuhkan konsultasi dan konseling dengan dokter sebelum menentukan untuk pemeriksaan. Misal kita akan melakukan pemeriksaan tidak hanya pemeriksaan TSH dan free T4 saja, kadang kita membutuhkan tambahan pemeriksaan untuk T3-nya karena kita harus mengkategorisasikan problemnya sesuai dengan algoritma. Kadang perlu ditambahkan pemeriksaan seperti TPO antibody, ya, thyroid peroxidase antibody, dan juga thyroid receptor antibody untuk menentukan masalahnya, ya, kemudian melakukan terapi. Nah, ketika misalnya ini hasil thyroid peroxidase antibody-nya positif pada trimester 1, nanti akan diulang lagi pada trimester 3. Kenapa? Kalau pada trimester 3 itu positif, maka mayoritas 80%, 70% itu setelah persalinan juga harus ada pemantauan karena akan terjadi tiroiditis pasca persalinan. Radang pada tiroid pasca persalinan, yang ini juga gejalanya nggak spesifik. Jadi penyakit-penyakit tiroid ini problem utamanya penegakan diagnosis. Kalau tanpa pemeriksaan laboratorium, banyak sekali penyakit lain yang gejalanya serupa. Hampir sama ya dok? Hampir sama, nggak bisa. Kita harus memastikan itu ya dengan pemeriksaan laboratorium. Apakah betul karena problem di tiroid atau tidak. Misalnya setelah lahiran marah-marah, mirip-mirip terus ya. Problemnya apakah karena suami atau karena memang karena ada masalah? Ngidamnya nggak diturutin dok? Baby blue syndrome, oke, ada ya baby blue syndrome. Tapi kalau ternyata tiroid peroksidasenya positif ya, dan titernya tinggi, tinggi ya, kemudian disertai nanti ada fase hipertiroid dulu, kemudian scarring, kemudian fase hipotiroid. Nah, itu problemnya di tiroid dan harus ditangani. Selain ya problem psikologisnya, masalah psikiatrinya, itu tentunya juga ada penanganan tersendiri. Tiroidnya kalau nggak ditangani ya tidak optimal nanti penanganannya. Ya. Jadi serupa tapi tidak sama. Ya dok, nah itu dok, penting kayaknya kita juga tahu nih dok, tadi disampaikan bahwa memang screening ini sebenarnya sangat-sangat diperlukan. Jadi salah satunya adalah yang sering kita dapatkan kalau di bidang saya adalah diabetes ya dok, diabetes gestasional dan gangguan tiroid ini yang memang idealnya memang harus betul-betul ketika kehamilan ini terbentuk ataupun sebelum kehamilan terbentuk sebaiknya mestinya melakukan screening pada yang mempunyai faktor risiko. Nah, mesti Sobat Muadi nanya nih dok, faktor risikonya terus apa dok sehingga saya harus melakukan screening. Nah itu gimana dok? Ya, jadi kalau ada gejala-gejala hipertiroid, yang gampang sih gejala hipertiroid itu gampang dirasakan, gampang dicermati sendiri, meskipun itu tidak spesifik tadi yang disampaikan, berdebar-debar, merasa kok kurang bertenaga, lemes, males, berkeringat banyak. Jadi banyak ini ya, lemes, males, ngantuan, malas kerja ya toh. Kalau tanggal tua bisa kayak gitu juga ya, nih dok. Terus sering pusing, kadang-kadang terus ya ada keluhan yang membuat aktivitas menjadi terganggu dan tidak nyaman, bisa di googling dan lain sebagainya, macam-macam sekali. Perlu difikirkan kemungkinan permasalahan pada tiroid dan perlu pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu sebagai screening artinya
langkah dasarnya dulu, periksa TSH sama FT4 yang paling murah meriah. Ada problem di sana, nanti kita naikkan eskalasi pemeriksaannya. Tadi bisa TRAB, TPOAB, kemudian kalau perlu T3-nya diperiksa dan lain sebagainya. Kemudian diabetes tadi sudah disampaikan. Kalau memang punya problem diabetes atau kehamilan sebelumnya dengan diabetes gestasional juga lebih baik lakukan pemeriksaan sebelum merencanakan kehamilan. Atau mengeluh ada benjolan di leher, periksa dulu sebelum kehamilan. Sehingga ketika proses kehamilan terjadi, itu sudah optimal. Kalau punya problem tiroid sudah tertangani sebelum merencanakan kehamilan dan hasilnya eutiroid, kadar tiroidnya normal, maka luaran kehamilannya, hasil akhir kehamilannya, baik terkait ibu maupun terkait bayinya itu komparabel, sama dengan yang tidak punya masalah tiroid. Tetapi kalau mak jegagi tahunya itu pas hamil, sudah 3 bulan, 4 bulan, proses plasentasinya sudah selesai, pembentukan plasenta sudah selesai, maka hampir pasti luarannya tidak sama dengan kondisi kehamilan yang tidak ada problem tiroid. Nah, untuk itu maka penanganannya menjadi lebih kompleks, lebih sulit, dan belum tentu menghasilkan hasil yang sesuai harapan. Sehingga tetap sebelum hamil dikondisikan atau terkontrol tiroidnya, jawabannya yang paling baik. Sedia payung sebelum hujan. Ya, periksa tiroid sebelum hamil. Ya, itu penting ya dok. Ya. Terutama saya mungkin menambahkan ada faktor genetik nih dok. Ya. Jadi salah satunya screening Sobat Muardi untuk melakukan coba harus tahu juga nih, jangan-jangan memang ada faktor genetik dari orang tua, saudara, dan kebetulan di daerah ada dok namanya daerah endemi goiter ini yang di beberapa tempat yang kadar yodium airnya sangat rendah. Kita menemukan contohnya di lereng Gunung Lawu, kemudian di Desa Sengi Magelang itu yang dulu itu semuanya hampir benjolan tiroid selalu ada, sekarang sudah membaik dengan perbaikan yang sudah dilakukan, air yang dikonsumsi dan sebagainya. Tapi penting juga nih risk factornya atau faktor risiko yang harus Sobat Muardi cari, ada nggak nih faktor genetik yang juga berperan di situ, sehingga tentunya kalau sudah ada screeningnya sebelum hamil ya dok. Betul. Sebelum hamil dilakukan, sehingga kalau memang sebelum hamil dilakukan screening baik, oke, berarti memang tidak ada faktor risiko saat ini untuk gangguan tiroid. Karena tiroid ini penting ya dok. Begini dok. Ya, Tea. begini. Spill the tea. Tumpah. Oh, nggak ada pelnya, jangan tumpah. Iya, jadi ini penting sekali sehingga faktor risiko tadi Sobat Muardi harus betul-betul paham dengan tanda-tandanya. Kayaknya kita juga sudah nyampaikan di pertemuan sebelumnya ya tentang hipertiroid, ada hipotiroid dan juga autoimun pada tiroid ini, sehingga silakan bisa tayangannya dibuka kembali. Dok, ini kayaknya seru nih karena yang nyimak ini cukup banyak dari Facebook, kemudian Instagram dan sebagainya. Nah, ini ada yang nanya nih Dokter Adrianis dari Mbak Misha Marsha. Selamat pagi dok, kebetulan 5 tahun yang lalu saya pernah operasi tiroid ya, benjolan tiroid. Kemudian saya hamil 5 bulan, apakah saya termasuk yang punya risiko? Nah ini dok, dari Mbak Maisha. Ya, berarti ini masuk kategori yang pertama tadi, punya problem tiroid tetapi sudah diatasi dulu. Nah masalahnya, pertanyaannya adalah apakah pengatasannya pada sesaat sebelum kehamilan itu sudah memberikan hasil kadar hormon tiroid yang normal atau belum? Kita tidak tahu ya dari data ini, tetapi seringnya kalau pasca operasi tiroid ya, kadar tiroidnya lebih rendah dari kondisi yang normal, sehingga membutuhkan tambahan hormon tiroid dari luar, minum obat ya, levotiroxin secara berkala dengan dosis yang tentunya individual masing-masing sampai tercapai kadar eutiroid. Nah, kalau selama pemeriksaan berkala, kan sudah 5 tahun operasi, kadarnya hampir selalu eutiroid atau selalu eutiroid, maka kemungkinan kecil kehamilan ini bermasalah. Tapi kalau tidak yakin, maka sekaranglah saatnya coba dicek TSH-nya berapa, kemudian free T4-nya berapa. Tentunya ini dengan berkonsultasi lebih baik, baik pada dokter yang menangani tiroid melakukan operasinya bisa, atau dokter internis ahli penyakit dalam, spesialis penyakit dalam, khususnya yang menangani masalah endokrinologi metabolik, itu lebih baik lagi. Kemudian dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter ahli kandungan juga diperiksakan. Apakah pertumbuhan janinnya bagus, apakah plasentasinya, pertumbuhan ari-arinya juga baik, jumlah cairan ketubannya cukup, disingkirkan kemungkinan kelainan-kelainan anatomi, cacat bawaan,
disingkirkan kemungkinan kelainan perkembangan dan pertumbuhan janin di dalam kandungan dengan pemeriksaan biometri semuanya, lingkar kepala, jarak diameter pipa parietal, lingkar perut, panjang tulang paha, dan parameter yang lainnya. Disingkirkan kemungkinan kesejahteraan bayi yang buruk, vaskularisasi aliran darah ke bayi, baik dari plasenta ke bayi, bayi ke plasenta, kemudian dari rahim menuju ke plasenta. Sehingga kita bisa memastikan, memprediksi bahwa kehamilannya tidak akan mengalami komplikasi, bahkan bisa melahirkan normal, aman, lancar seperti ibu hamil yang tanpa masalah tiroid. Ini 5 bulan ya dok, jadi kalau kita melihat ini berarti masuknya trimester kedua tinggal 1 bulan lagi ya dok. Jadi sehingga ini justru masa-masa yang emas dan penting ya dok untuk pertumbuhan dari janinnya, sehingga nggak ada terlambat Mbak Maisa seperti yang disampaikan oleh dokter Adrianis tadi, tapi mungkin ini akan berbeda kasusnya. Kalau operasinya itu kan ada beberapa tipe dokter Adrianis, jadi ada operasi yang total jadi betul-betul diambil semua tiroid Anda, tapi ada juga yang parsial atau hanya sebagian dari benjolannya yang diambil. Sehingga tentunya dua hal ini berbeda Mbak Maisa. Jadi kalau total jelas Anda pabriknya sudah nggak ada, sehingga otomatis Anda harus disubstitusi atau diganti untuk terkait hormon ini seperti yang disampaikan dokter Adrianis tadi. Tetapi kalau ternyata itu diangkatnya itu hanya parsial atau sebagian saja, sehingga masih ada jaringan atau folikel tiroid yang masih normal untuk menghasilkan hormon, tentunya ini juga akan berbeda, sehingga kemungkinan besar hormon Anda tiroidnya masih normal. Jadi tentunya paling tepat Mbak Maisa harus segera deh untuk cek tadi terkait status hormon Mbak Maisa ini, apakah hipertiroid ataukah hipo, TSH-nya normal ataukah tinggi ataukah rendah dengan FT4 atau FT3-nya, sehingga tentunya segera diterapi ya dok. Betul. Dan ingat Mbak Maisa, tadi kita sudah nyampaikan dan dokter Adrianis menekankan bahwa kehamilan dengan gangguan tiroid ini berbeda dengan pada hamil yang normal, sehingga mungkin harus lebih intens ya dok. Harus lebih intens untuk ketemu dokter Adrianis, maksudnya dengan dokter Objin juga boleh yang lain, tapi kalau mau sama dokter Adrianis juga boleh, akan lebih intens. Dan kami endokrin ya di Muardi boleh, Muardi Wai judulnya. Jadi kami akan lebih intens juga untuk dari bagian kami penyakit dalam endokrin, minta untuk dokter Adrianis feto maternal. Sering perkembangan dari janin ini kadang-kadang kalau tidak diikuti mengagetkan ya dok. Pernah kita ada kasus waktu itu dengan dokter Erik, ternyata setelah sekian bulan itu janinnya ternyata ada kelainan kongenital yang cukup berat, yang ternyata akhirnya menjadi pertimbangannya akan berbeda. Jadi tetap semangat Mbak Maisa, jadi segera lakukan untuk screening untuk hormon tiroid Anda, dan segera konsultasi kepada dokter Adrianis atau dokter Objin kandungan yang lain, tapi lebih spesifik kalau kami menyarankan sebaiknya ke konsultan feto maternal, karena ini butuh satu tadi. Yang sulit-sulit silahkan aja sama feto maternal ya. Yang gampang-gampang mungkin Anda bisa atau tanpa risiko bisa ke daerah dengan mungkin dokter kandungan yang general ya dok, SPOG yang general. Tapi mungkin untuk kasus-kasus tiroid ini kami lebih menyarankan untuk lebih dimonitor secara detail dari awal, sehingga penanganannya akan lebih, hasilnya juga akan lebih baik tentunya insya Allah. Ya, terima kasih Mbak Maisa atas pertanyaannya. Terus ini dari Mbak Prita Anissa dok. Dok, kalau tetap konsumsi obat tiroid tiap hari pada saat hamil, apakah aman nih dok? Iya, baik, saya akan jawab nyambung tadi dari pertanyaan yang sebelumnya. Ketika dilakukan operasi, yang hampir selalu sih, mayoritas itu parsial, jarang dilakukan tiroidektomi total, kecuali kalau problemnya itu adalah keganasan di tiroid biasanya. Jadi hasil akhirnya nanti kalau tidak eutiroid, hipotiroid biasanya. Seringnya sih eutiroid tidak perlu tambahan koreksi. Nah, ketika hipotiroid maka akan diberikan obat penambah hormon tiroid dari luar, levothyroxine. Kenapa? Ini kaitannya dengan pertanyaannya kan. Kalau tidak diberikan tambahan hormon tiroid, maka yang paling kita khawatirkan adalah hambatan pertumbuhan otak janin. Jadi ada alterasi untuk neurodevelopmental pada fetal brain, pada otak janin, neurogenesis, dendritogenesis, synaptogenesis, migrasi neuronal, pembentukan neurotransmitter yang akan membentuk otak itu baik secara volume, ya, ukurannya, maupun shape-nya, bentuknya, girasi, sulsasinya, lekuk-lekuk otak yang juga menentukan kompleksitas otak. Kemudian di dalam ada hormon-hormon untuk otaknya, ada BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, neuropeptida 3, neuropeptida 4,
nerve growth factor, kemudian neurotransmitter yang ada di dalamnya ya. Kalau itu terganggu maka struktur otak itu akan berubah, akan lebih kecil, lebih less kompleks, lebih tidak kompleks. Yang akibatnya apa? Meskipun sehat tapi individunya tidak memiliki kapasitas intelektual yang optimal, yang maksimal. Ada pengurangan intelijensia. Intelijensia tidak selalu bersifat intelijensia yang numerik ataupun kecerdasan yang sifatnya kepintaran di pelajaran saja, tetapi emosional, ya, spiritualnya, kemudian behaviornya, perilakunya ini juga terkait dengan itu. Jadi kadang ada orang, aduh saya takut minum obat hormon tiroidnya nanti mempengaruhi bayi, terus saya diam-diam nggak usah minum. Ini malah dampaknya kebalikannya, ya, otak bayinya nggak berkembang dengan baik, malah rugi sendiri. Jadi lebih baik konsultasikan kalau ragu. Yang kedua, itu kan obat untuk menambah hormon tiroid. Obat untuk mengurangi hormon tiroid pada kondisi yang justru belum dioperasi biasanya, masih ada benjolannya, masih ada proses inflamasi radangnya, sehingga produksinya berlebihan. Jadi hormon tiroidnya tinggi sekali, perlu obat untuk menetralisir hormon tiroidnya, ya. Baik untuk menetralisir produksi maupun yang sudah terlanjur lepas untuk di-cut supaya tidak bereaksi lebih. Nah, obat-obat itu sendiri punya dampak menurunkan kadar tiroid yang ada pada janin di satu sisi, di ibunya juga menurunkan, di janin menurunkan juga, sehingga terjadi kompensasi dari janin untuk meningkatkan sendiri produksi hormon tiroidnya, tidak bergantung pada ibu, terjadi pembengkakan pada tiroid janin. Itu bisa kita lihat secara sonografi. Kita lihat bagian leher dari bayi, kemudian kita lihat ukuran dari tiroidnya, kelenjar tiroidnya. Jadi kalau tiroid glandnya bengkak dan lain sebagainya, kita bisa prediksikan ada masalah yang perlu kita koreksi di ibunya. Bahkan bisa intrauterin kita koreksi ke bayinya juga, meskipun sangat-sangat jarang. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, selain dampak yang ringan tadi, obat tertentu memiliki efek samping yang cukup berat ketika proses pembentukan tubuh janin, ya, baik kulit, kemudian penutupan tabung saraf, penutupan dinding depan, dinding ventral dari perut, dari abdomen, bagian depan dari wajah, kemudian pada jantung, dan juga pembentukan ekstremitas, kemudian pembentukan anogenital juga, kelamin, ya. Nah, problem-problem itu bisa terjadi apabila dampak teratogeniknya muncul, sehingga ada obat yang saya mungkin tidak sebutkan di sini karena akan memberikan efek horor, ya, yang perlu dikonsultasikan untuk diganti ke obat yang lebih aman, khususnya pada kehamilan yang muda ketika masa pembentukan organ sangat pesat atau masa embryogenesis. Nanti setelah lewat masa itu, lewat 14 minggu bisa dikembalikan lagi apabila obat yang penggantinya tidak memberikan efek pengontrol tiroid yang sesuai. Jadi ada dua ini kemungkinan obat-obat tiroid bisa. Yang diakibatkan adalah kondisi hipotiroid pada janin sehingga janin akan mengkompensasi. Di sisi lain ada dampak teratogenisitasnya pada awal kehamilan juga, ya, meskipun jadi, minimal, ya, supaya nggak horor nanti, ya. Ibu hamil ini kadang-kadang suka ambil kesimpulan, ya, mengambil kesimpulan sendiri. Waduh, kalau minum ini nanti bocor jantung, minum ini nanti kulitnya nggak terbentuk, ada kerusakan di kulit, terus obatnya nggak diminum, tiroidnya mabul-mabul, ya. Akibatnya malah menghindari efek samping, dapat efek samping karena menghindari, ya, ada kelainan pembentukan plasenta, kelainan pembentukan janin gara-gara tidak minum obat. Nah, minum obat keliru, tidak baik, ya, dampaknya juga tidak baik. Tapi tidak minum obat tanpa alasan yang tepat itu juga akibatnya juga tidak baik. Jadi diperlukan memang ibu hamil dengan problem tiroid ini konsultasi yang tepat, ya, tidak bisa serta-merta mengobati dirinya sendiri. Itu resikonya nanti jadi sangat tinggi untuk janinnya maupun untuk ibunya. Ya, jadi ini pertanyaan aman atau tidak, ini mestinya dikatakan aman kalau memang Anda membutuhkan dan juga memang diperlukan. Dari mana datanya? Bukan Mbah Google, ya, Dok, tetapi tentunya harus konsultasi kepada dokter. Nah,
pemberian dosis jenis obatnya ini tadi disampaikan berbeda. Jadi di usia kehamilan ini akan tentunya berbeda. Usia di mana mungkin masih trimester 1, 2, 3. Ada pilihan-pilihan obat yang sifatnya spesifik dan kadang-kadang berganti-ganti ya dok. Trimester pertama menggunakan A, trimester kedua menggunakan B dengan berbagai pertimbangan untuk ibu maupun janinnya tentunya. Jadi tidak usah khawatir, tapi ini akan aman kalau Anda memang hasil dari konsultasi dari dokter. Dan kalau ragu-ragu jangan mencari tadi Mbah Google atau mbah-mbah yang lain itu yang menyebabkan nanti malah keliru, sehingga tanyakan dan pastikan kembali keraguan Anda kepada dokter yang merawat Anda. Begitu ya dok? Betul. Nah ini ada pertanyaan nih dok, dari Mas Dedi Firnandi nih dok. Dok, kalau tiroid itu hanya remisi obat atau bisa sembuh total? Mungkin ini kayaknya saya kali ya dok ya, soalnya ini yang tanya laki-laki dok. Iya. Kalau tanya perempuan dokter Adrianis kayaknya. Iya. Karena ini yang tanya laki-laki dan tanya tiroid dok. Jadi Mas Dedi, jadi kalau tiroid itu ada dua. Gangguannya itu bisa gangguan yang bentuknya adalah strukturalnya memang bermasalah, bentuknya ada benjolan, atau bisa kelainan yang kedua adalah kelainan dari fungsi dari hormon itu sendiri. Jadi tentunya ini berbeda. Kalau kelainannya fungsi tadi ada dua. Jadi hormonnya itu terlalu tinggi atau hormonnya ini terlalu rendah. Sehingga tentunya butuh pengobatan yang sifatnya rutin dan jangka panjang. Jadi idealnya itu memang dikatakan remisi. Remisi itu adalah secara definisi itu adalah dikatakan memang sudah dengan pengobatan itu secara klinisnya sudah tidak ditemukan. Artinya tadi kalau hipertiroid tadi berdebar-debar, kemudian keringatnya banyak, kemudian kadang-kadang diare dan sebagainya. Kalau hipotiroid justru kok nggak bisa berkeringat lebih banyak, nadinya lemah atau kadang-kadang suka lemas dan sebagainya, yang kadang-kadang juga defekasi atau sulit buang air besar. Nah, kalau tanda klinisnya sudah nggak ada, kemudian secara objektif dengan pemeriksaan laboratorium jika hormon tiroksinnya ini normal, minimal adalah FT4 dan TSHS-nya ini dalam kondisi normal, berarti ini dikatakan mendekati remisi. Dan dikatakan remisi total kalau selama setahun Anda sudah bisa lepas dari pengobatan, itu namanya remisi. Jadi kalau misalnya hormonnya normal, kita jangan terus menghentikan konsultasi atau berobat kepada dokter, karena kadang-kadang ini yang perlu dicatat, sering terjadi normal kemudian karena banyak faktor sehingga menyebabkan tiba-tiba hormonnya ini kembali hipertiroid lagi atau hipotiroid lagi. Jadi remisi ini bisa terjadi kalau secara teoritis paling tepat adalah 18 bulan pengobatan, dengan 1 tahun sudah memang sudah tanpa pengobatan dan tetap normal hormonnya. Kemudian kalau sembuh total tentunya berdasarkan penyebabnya Mas Dedi. Kalau itu penyebabnya karena autoimun, jadi autoimun ini adalah satu proses di mana pengenalan antara kawan dan lawan atau antigen antibodi kompleksnya ini sudah konslet atau bermasalah, yang itu timbul karena faktor genetik yang memang itu tidak bisa disembuhkan, sehingga ini menjadi satu proses tentunya yang akan bisa berlangsung dan tidak bisa disembuhkan. Tetapi kalau gangguannya itu adalah gangguan yang sifatnya tadi benjolan atau anatomi struktural saja tanpa gangguan fungsional dengan penyebab salah satunya autoimun, tiroid ini termasuk satu tumor yang prognosisnya sangat baik dibandingkan tumor yang lain. Kenapa? Karena untuk tumor pada kondisi dengan sampai pada ganas pun, dengan evakuasi atau pengambilan organ tiroid atau tumor tiroid ini secara tuntas, prognosisnya adalah rekarensinya akan lebih minimal dibandingkan tumor padat yang lain. Jadi nggak usah berkecil hati, tetapi memang butuh dengan tetap pemantauan. Jadi dikatakan sembuh, ini harus labelnya dengan label dari dokter ya Mas Dedi, sehingga Anda tentunya kalau memang Anda ada gangguan tiroid atau sejawat dan juga mungkin saudara Anda dengan gangguan tiroid, ini harus dipastikan. Dokter yang akan menentukan, oh ini sudah normal nih, ternyata 3 bulan ini sudah tanpa obat baik, oke nanti kontrolnya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, tentunya labelnya harus tetap diobservasi dengan pengawasan dokter tentunya. Nah itu ya Mas Dedi, semoga Betul bisa sekali. memuaskan jawaban dari pertanyaan Mas Dedi. Yang jelas Mas Dedi ini tidak perlu konsultasi ke saya ya Mas Dedi ya. Karena ini laki-laki nggak tanya nggak hamil, istrinya yang hamil dok mungkin Iya. nanya. Ya. Oke dok, ini ada pertanyaan menarik lagi nih dok. Jadi semuanya kayaknya Sobat Muardi ini antusias luar biasa nih. Ini juga Dedi lagi nih, Dedi Kusuma Sari. Desi, Desi ya. Desi Kusumasari. Sebentar dok, kayaknya kacamatanya perlu dikoreksi lagi. Ini kayaknya Nanti hipotiroid ya. nanti
tak tanya. Kurang daging gini kayaknya. Kurang daging. Kurang protein. Belum sarapan pagi kayaknya ya dok. Dok, apa dampak gangguan tiroid yang tidak terdeteksi sampai kelahiran untuk janinnya? Apakah janinnya bisa lahir cacat? Jadi sepertinya sudah dijelaskan ya dok, tapi mungkin singkat saja dok bisa dijelaskan terkait, mungkin Mbak Desi tadi agak telat ikutnya penjelasan dari dokter Adriana. Jadi kalau Silakan, bicara tidak terdeteksi ini artinya juga belum dapat obat ya. Nggak mungkin tidak terdeteksi, tahu-tahu minum obat sendiri itu, obatnya siapa itu, punya dulure itu paling yang diminum, nggak mungkin kelihatannya. Salah label vitamin ambil isinya obat anti tiroid. Nggak mungkin. Jadi artinya kan dampak karena hormon tiroidnya. Kalau hormon tiroid terlalu rendah, itu ada gangguan khususnya yang kita khawatirkan pertumbuhan dari plasenta di awal. Plasentanya kecil, jadi bayinya juga kecil. Karena plasenta itu dapur untuk bayi, oksigen, nutrisi, makanan itu dapatnya dari sana. Dapat soto dari sana, dapat rawon dari sana, dapat sate dari sana, buntel, itu semuanya lewat sana aksesnya. Durian dari sana juga semua, dari sana. Jadi kalau kecil bayinya juga jadi ikutnya kecil ya. Nah kalau dalam prosesnya itu terjadi iskemia, kurang oksigen yang terus menerus kan zat radangnya akan tinggi. Zat radang tinggi itu juga merangsang delivery clock atau waktu untuk keluarnya bayi yang harusnya 40 minggu dia menjadi lebih awal. Proses senesensnya, penuaannya lebih cepat. Jadi terjadi lahir prematur juga. Jadi bayi kecil kemudian bayi lahir prematur itu resikonya. Nah kalau terkait untuk cacat ya, sering pada tiroid yang tinggi, bukan yang hipotiroid ya, proses pemisahan komponen kromosom ya. Jadi kalau di medis itu pembelahan sel, di dalamnya ada pembelahan dari kromosom juga, ada namanya profase, metafase, anafase, telofase. Dari yang sepasang menjadi satu saja, kemudian dari suami yang sepasang menjadi satu saja, dan mereka kemudian dipertemukan atas dasar cinta dan kasih sayang menjadi satu. Nah ketika proses pemisahan itu kan ada yang narik itu pastinya ya, layangan pedot. Nah medot ke layangan ini ada benang spindlenya yang tidak terbentuk dengan baik sehingga nggak pedot, ini masih tetap sepasang, ketemu sama di sini satu, akibatnya sepasang plus satu jadi 3. Ini yang disebut dengan trisomi. Kalau munculnya di nomor 21 trisomi 21 namanya Down syndrome. Nomor 13 Patau syndrome, nomor 18 Edwards syndrome dan lain sebagainya. Kita belum bicara kamar yang ada di kromosomnya. Itu ada juga single gene disorder, tapi yang besar dulu aja yang sering disebut-sebut orang ya. Down syndrome. Ada kaitannya dengan problem hipertiroid juga. Risiko untuk kehamilan menghasilkan anak dengan kelainan Down syndrome lebih tinggi pada hipertiroid yang tidak terkontrol, sehingga pada trimester 1, 11-13 minggu kita lakukan screening untuk kelainannya. Kalau tidak terdeteksi ya gangguan tiroidnya, apakah bayinya ada trisomi atau tidak, kita periksa tebal tengkuknya, nukal translusensinya ya abnormal atau tidak, kita periksa tulang hidungnya, nasal bone-nya, aplasia tidak terbentuk atau tidak gitu ya. Kita periksa soft marker yang lain, penanda-penanda halus lainnya terhadap kelainan-kelainan kromosomal trisomi. Kita periksa sudut antara dahi dengan maksila. Kita periksa jempol jari kaki dengan jari-jari kaki. Kita periksa daerah perut, apakah ada kebocoran sehingga ada sebagian dari saluran cerna yang di luar tapi masih tertutup oleh selaput namanya omvalocele. Kemudian kita periksa di jantung, ada regurgitasi trikuspid atau tidak. Jadi katup pada jantung yang depan dan belakang, pada sisi yang sebelah kanan harusnya flow-nya harusnya ke depan aja, itu membalik ke belakang ya, kontraflow. Nah ini bukan masalah bus ya, kalau bus kontraflow Bapak. Kalau di jantung kontraflow, masalah ini trikuspid regurgitasi, ya, meningkatkan resiko. Nah kalau ada itu dok gimana ini ketemu semua, kita periksa kromosomnya. Benar enggak? Kalau dulu saya melakukan chorionic villus sampling, masuk jarum dipandu oleh USG, ambil sedikit selnya di plasenta ya, bukan di bayinya, di plasentanya, di villi chorialisnya, diperiksa kromosomnya kelainan atau enggak. Atau masuk lagi ke dalam ambil cairan ketuban ya. Sekarang bisa juga kromosom bayi didapatkan karena ada fraksi DNA yang lepas dari bayi di sirkulasi darah ibu, disaring mana yang punya bayinya,
diperiksa, namanya non-invasive prenatal testing atau NIPT. Itu bisa dilakukan tanpa harus nyoblos-nyoblos daerah rahim, daerah perut. Hanya seperti ambil darah mau periksa HB, anemia atau enggak, seperti itu. Tetapi tentunya biayanya agak lumayan ya, itu bisa dilakukan untuk memastikan. Lah kira-kira seperti itu. Sebenarnya masih panjang. Ya, jadi karena durasinya berapa lama ini? 5 jam? 10 jam kayaknya, Dok. Jadi Mbak Desi tadi kayaknya sudah cukup jelas ya. Jadi bahwa ini berbahaya, gangguan tiroid pada kehamilan ini tentunya berbahaya untuk ibu dan juga janinnya. Dan tentunya tadi kenapa saya sampaikan bahwa hamil dengan gangguan tiroid ini menjadi satu hamil risiko tinggi yang harus dengan ahli yang memang lebih spesifik untuk memantau ini adalah terkait yang dijelaskan oleh Dr. Adrianus. Jadi cukup banyak yang harus dipantau ya, Dok. Ya. Jadi bukan hanya ngeliat oh kepalanya ada, tangannya ada gitu enggak ya, Dok. Tapi harus detail betul terkait perkembangan, kemudian risiko-risikonya yang harus dipantau sehingga diharapkan bayi lahir pun dalam kondisi yang sehat ya, Dok. Iya, kelainan kromosom itu aja banyak. Itu tadi kita baru bicara penanda untuk yang Down syndrome. Untuk yang patau kita belum bicarakan masalah di otaknya, ventricle ya, yang memproduksi cairan yang di otak yang bagian depan nyambung jadi satu, holoprosencephaly namanya. Edwards syndrome, ada kelainan pada jantung yang sering tetralogi ovalo. Jadi pembuluh darah besarnya itu selangnya geser, ngambil darah harusnya cuma dari satu tempat ventricle kiri saja untuk ke seluruh tubuh, dia ngambilnya dua-duanya dari ventricle kiri dan kanan, sekatnya bocor yang di tengah, overriding aorta namanya. Itu bisa kita lihat di Muardi, bisa melihat, tinggal ibu-ibu silahkan datang ke Muardi, nah, nanti kita fasilitasi untuk pemeriksaannya. Bapak-bapak bisa menunggu di luar. Kalau mau menemani boleh di dalam. Mau ngopi-ngopi di luar ada. Di Muardi juga kopinya enak. Kayak disiapkan Mbak Mary Mas Reza. Ya, karamel macchiato. Ya, bagi yang penggemar kopi nih kayaknya, Dok. Ya, jadi ini tentunya tadi sekarang sudah lebih berkembang ya, Dok. Lebih kemajuan teknologi ini membuat solusi semakin setiap problem kayaknya Tuhan memberikan solusi dengan salah satunya semakin banyak ilmu yang diketahui sehingga tadi kalau memang ini diketahui ada satu gangguan kongenital yang timbul pada saat janin masih ada di uterus ya, Dok. Ya. Ternyata teknologinya sudah cukup canggih dan rumah sakit Muardi atau Muardiwa ini ternyata betul bisa juga mengerjakan ini untuk mendeteksi kelainan kongenital. Beberapa kelainan kongenital ya, Dok, yang mungkin tidak bisa semuanya, tapi yang jelas berusaha untuk memprediksi sehingga ini akan tentunya membutuhkan kesiapan yang sangat-sangat besar ketika janin ini nantinya kalau lahir dalam kondisi yang tidak normal ya, Dok. Yeah. Nah, dan perlu dicatat lagi, saya sedikit menambahkan, Dok, dan kita sudah juga di spill the team mengupas ini juga. Ibunya kemudian janin saat kehamilan ini, dan jangan lupa setelah lahir pun juga risiko kelainan pada janin terkait gangguan tiroid ini harus di screening ya, Dok. Jadi memang runutannya sangat lengkap dan harus betul-betul intens dan lebih secara teliti. Kenapa? Karena memang banyak hal yang harus diantisipasi. Ya, Dok, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Mbak Anissa Aprilin, Dok, kalau gangguan tiroid dan menderita PCOS itu bagaimana cara mengatasinya, Dok? Nah, ini menarik ini, double burden. Biasanya yang seperti ini itu adalah soal-soal untuk ujian nasional ya, kalau mau lulus menjadi seorang spesialis itu mirip-mirip seperti ini pertanyaannya. Ya, ini bocoran mungkin yang mau ujian spesialis gitu ya. Jadi di satu sisi ada masalah hormon tiroid, di satu sisi ada masalah metabolisme gula, resistensi insulin yang sering terkait dengan polycystic ovarian syndrome, dan juga hormon-hormon lain yang terkait. Biasanya ada yang sebagian juga lebih tinggi kadar testosteronnya, dan itu kaitannya tentunya dengan dampak lain daripada keseimbangan antara estrogen dan progesteron, hormon utama pada wanita, sehingga penanganannya juga menjadi lebih kompleks ya. Problem tiroidnya harus ditangani, PCOS-nya harus ditangani. Masalah pada tiroid menimbulkan infertilitas atau ketidaksuburan atau sulit untuk menjadi hamil. Masalah PCOS juga menimbulkan ketidaksuburan dan sulitan untuk hamil. Sebelum itu, masalah tiroid juga mengakibatkan masalah untuk menstruasi, bisa meningkatkan risiko untuk abnormal uterine bleeding, perdarahan yang tidak normal, yang tidak seperti siklus menstruasi seharusnya. Kemudian PCOS juga mengakibatkan problem itu juga, meskipun seringnya kebalikannya. Kalau yang hipertiroid itu menstruasinya menjadi
lebih lama, lebih sering timbul breakthrough bleeding, flag. Sementara yang PCOS seringnya mundur, ya, seringnya mundur. Tetapi kalau sudah mundur itu kemudian menjadi panjang, perongkol-perongkol banyak dan lama. Nah, sehingga penanganannya seperti yang disampaikan tadi harus berjalan seiring. Tiroidnya dinormalkan produksinya, yang sudah terlanjur lepas hormon tiroidnya banyak juga diikat dengan obat-obatan yang lain. Jadi obat itu tidak hanya propil thiourasil kemudian metimasol, ada obat-obat lain yang diberikan juga dalam kondisi-kondisi tertentu untuk antisipasi yang sudah lepas, misalnya solusiolugol, antisipasi untuk dampaknya terhadap kardiovaskuler, denyut jantung yang berdebar-debar, stres, nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Wah, itu upaya jadi banyak, perintilannya banyak gitu. Nah, untuk yang PCOS-nya sendiri, ya, sebelum kita obat itu adalah modifikasi gaya hidup karena terkait resistensi insulin. Ini kadang-kadang terlupakan. Kita belum, harusnya ditambahi soalnya satu lagi itu obes misalnya, gitu, biar lebih biasa membuat soal ini ya dok ya. Turunkan berat badan ya dalam waktu 3 bulan 6 bulan sebanyak 5% dari berat badan awal dengan olahraga yang teratur itu 150 menit dalam waktu 1 minggu dibagi menjadi 3, 50, 50, 50, lebih boleh, tapi itu minimalnya. Kemudian sifatnya harus aerobik, ritmis dan low impact. Jadi bukan tarik tambang, bukan olahraga catur juga ya, bukan apalagi main kartu ya, bukan. Jadi misalnya jogging, ya, sepeda, berenang, senam aerobik apa, tabata, apalagi senam aerobik. Di sini Mbak Mary instrukturnya. Oh, Zumba boleh. Zumba ya. Zumba plus tabata juga boleh. Tapi jangan Zumba tabata lagi kelenger nanti ya. Itu harus diatur ya, sehingga intake-nya juga disesuaikan, dikurangi yang kalorinya tinggi, lemaknya tinggi, diperbanyak yang seratnya tinggi dan proteinnya tinggi. Jadi low kalori, low fat, kemudian high fiber dan high protein. Telur, daging, ikan, sayur, buah dinaikkan. Nah, itu dikondisikan, biasanya 80% itu termodifikasi sendiri PCOS. Kalau setelah 6 bulan tidak bisa termodifikasi, kita periksa masih folikelnya kecil-kecil, masih PCOS, haidnya masih belum teratur. Ada beberapa cara, bisa medikamentosa, ada beberapa pilihan, atau laparoskopi di Muardi juga bisa. Ada yang disebut dengan LOD, laparoscopic ovarian drilling. Jadi folikel yang sudah terlanjur remnan, yang kecil-kecil tadi, itu kan mengganggu, itu langsung dicublesi satu-satu, dinormalkan lagi, itu juga bisa. Ada yang memilih seperti itu, meskipun mayoritas tidak memilih seperti itu, karena kan orang namanya mau operasi, meskipun cuma setengah senti mesti mikir. Sehingga dikasih obat penteratur siklus hormonal, di mana obatnya berisi estrogen, progesteron, dalam kadar yang setiap harinya disesuaikan, sesuai dengan kadar hormon wanita normal, sehingga terregulasi dengan sendirinya. Kalau ada ketimpangan insulin, jadi dibandingkan antara gula darah puasa dengan insulin puasa, oh ini resistensi insulin, diberikan insulin sensitizer yang biasa kita kasih metformin ya, biasanya kalau pengen efek antiinflamasinya yang pakai yang XR. Dan itu selama kehamilan akan diteruskan, karena kalau sudah ada resistensi insulin, PCOS, pengobatan dilepaskan, risiko untuk kegugurannya lebih tinggi. Dan itu akan diteruskan pada trimester 1 dengan pemantauan dan penyesuaian dosis, karena kadang dibutuhkan dosis yang sedikit lebih tinggi. Termasuk obat-obat tiroid ini yang kadang-kadang terlewatkan itu adalah adjusting dosis sebelum hamil sama saat hamil. Karena terjadi perubahan fisiologi saat kehamilan. Ya. Sehingga itulah perlunya tadi disampaikan konsultasi. Ya, adjusting itu tidak selalu menaikkan dosis 20-30%, tetapi bisa juga malah justru mengurangi dosis, tergantung respon individunya bagaimana. Ya, jadi artinya dua-duanya harus dikelola dengan baik ya dok, ya. Sehingga gangguan tiroid tadi dipastikan betul nih jenisnya apa yang saya sampaikan tadi. Jadi pastikan betul nih kalau kami akan melakukan screening, ini gangguannya fungsional hormon ataukah hanya gangguan anatomi berupa pinjolan saja. Tentunya pengobatannya akan berbeda.
Terus kemudian PCOS itu makanya menjadi satu, kalau di kami dok di endokrin terkait, karena ini adalah satu faktor risiko metabolik yang sangat besar, sehingga PCOS ini menjadi satu problem yang tentunya ketika sudah terdiagnosis dengan gejala klinis yang sudah disampaikan oleh Dr. Adrianus tadi, tentunya Sobat Muari nggak boleh membiarkan atau mungkin menganggap saya keluhannya juga nggak ganggu-ganggu banget kok, jangan begitu. Tapi memang harus justru tadi disampaikan itu pengobatannya juga pengobatan yang harus intens loh, karena memang kalau ini tidak terselesaikan, PCOS ini menjadi faktor risiko yang sangat besar untuk berlanjut menjadi sebuah pre-diabetes ataukah itu menjadi diabetes. Jadi resistensi insulin, jadi artinya kadar insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas di dalam tubuh kita itu ada lokasinya di bawah lambung, itu tidak akan optimal. Kenapa? Karena dimentahkan reseptornya sehingga kaitnya atau cantolan reseptor ini menjadi kualitasnya tidak baik. Yang ini tentunya membuat gula darah ini tidak bisa dipakai oleh tubuh kita. Jadi dua hal ini tentunya butuh pengobatan yang kolaboratif. Jadi di bagian kami penyakit dalam maupun dari bagian feto maternal dan obstetri sering melakukan kolaborasi ini sehingga diharapkan tata laksananya lebih komprehensif ya dok, sehingga betul-betul dan bisa terkelola dengan respon yang sangat baik. Nah kemudian kayaknya penyampaian saya ini nyambung sama satu pertanyaan terakhir ya. Kayaknya Mbak Mary sudah. Dari Mbak Dedi ini ya? Mbak Dedi apa Mas Dedi? Kayaknya Dedi, Mas Dedi. Fernanda. Ya, jadi ada dua pertanyaan nih Mas Dedi. Wah berarti makasih banget nih Mas Dedi. Betul-betul sobat Muardi betul ini. Sambil ngeteh kelihatan, jadi spill betul tinya. Spill the tea. Ya, jadi ini Mas Dedi ini intens mengikuti perkembangan tentang pengobatan tiroid sepertinya ya. Jadi Mas Dedi menanyakan bahwa dok pernah lihat di video rumah sakit di Tangerang. Saya tahu ini siapa yang dimaksud dan bagian apa. Kebetulan teman sejawat kami yang memang ahli di bidang tiroid di rumah sakit Tangerang, khusus untuk bagian nodul. Jadi bagian ini bukan Dedi Mahendra ya? Terkait ini ya dok, pengobatan ablasi ya dok, ablasi tiroid yang di situ dikatakan apakah memang ini hipertiroid itu bisa sembuh tanpa minum obat-obatan lagi dan bersifat sembuhnya ini permanen, kemudian tingkat kekambuhannya minimal dengan terapi ablasi nuklil dosis kecil. Nah ini saya harus luruskan nih, karena masing-masing gangguan tiroid ini mempunyai pilihan terapi yang sifatnya individualized yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi tiroid yang tadi dikatakan dia akan sembuh total, kalau tadi misalnya hormonnya masih bagus, jadi nggak ada masalah gangguan ke arah yang berlebih atau kurang, jadi masih normal. Kemudian hanya gangguannya adalah karena benjolan atau anatomi struktural saja. Ketika ini diambil atau salah satunya adalah tindakannya, ada tindakan yang tadi disebutkan, ada namanya radiofrekuensi ablasi. Jadi itu adalah dengan cara disuntikkan, ada prof yang disuntikkan di benjolannya di tiroid ini, kemudian ada satu tekanan tinggi yang dialirkan yang tujuannya adalah untuk mematikan beberapa folikel tiroid yang hiperaktif atau sangat aktif menghasilkan jaringan yang sifatnya adalah terjadi membentuk jaringan yang cukup besar. Jadi tentunya ini akan memberikan satu respon yang baik dan biasanya juga akan kembali mengecil, sehingga setelah itu secara kosmetik juga akan baik, tetapi dipastikan betul memang ini bukan ganas Mas Dedi. Jadi makanya tadi ada istilah dari Dr. Adrianus, disuntik sedikit itu bukan dioperasi, tapi diambil jaringan sedikit untuk dilakukan biopsi, aspirasi jarum halus untuk menentukan secara histopatologi itu. Dokter patologi anatominya akan melihat di mikroskop untuk menentukan ada nggak nih sebenarnya sel-sel ganas yang ada pada kelenjar tiroid ini. Sehingga kalau itu jinak, RFA atau radiofrekuensi ablasi yang disampaikan ini tadi di Tangerang, itu bisa menjadi alternatif untuk diberikan pada kasus-kasus seperti ini. Tetapi kalau itu sudah terbukti ganas, tentunya tidak bisa dilakukan dengan radiofrekuensi ablasi, tetapi harus dilakukan pengangkatan atau total tiroidektomi. Jadi sembuh itu dengan kasus yang berbeda Mas Dedi. Jadi kalau sembuh itu tadi nggak ada gangguan tiroid, bukan penyebab autoimun, kemudian ini murni hanya gangguan di strukturalnya saja dan bukan ganas, itu yang saya garis bawahi. Karena kalau itu malignansi atau ganas, tentunya pilihan terapinya juga berbeda. Dan kalau tadi jinak, gangguan hormon nggak ada, dia akan permanen, akan sembuh total. Begitu ya Mas Dedi, mungkin bisa membantu ini. Terus kemudian saya nambahkan sedikit ya, mungkin Dr. Eva, kaitannya dengan Mas Dedi Fernanda ya, bukan Fernandi ya, Fernanda. Kalau ternyata ini Mas Dedi atau Mbak Dinda ya, Mbak Dinda ini hamil kemudian menggunakan
iodin nuklir. Ini yang agak ndrawasi ya. Jadi yang perlu diperhatikan oleh wanita yang punya problem tiroid, ingin mengobati tiroid tetapi juga ingin hamil, maka kalau nantinya dilakukan pengobatan dengan iodin nuklir, ya, yang punya risiko ya sangat besar untuk kelainan pembentukan organ pada fase awal kehamilan, sebaiknya dituntaskan dulu dan ada periode jedanya setidaknya setengah tahun, kalau bisa 1 tahun, bahkan ada beberapa yang menganjurkan 2 tahun pasca penggunaan radionuklir ya, pasca penggunaan radionuklir. Tetapi radionuklir itu berbeda dengan radiofrekuensi ya, jadi harus konsultasikan dengan dokter dulu gitu. Sebaiknya kalau yang menggunakan seperti itu diberikan kontrasepsi, karena lebih sering terjadi kehamilan karena faktor ketidaksengajaan dari pasangan tersebut ya. Jadi bukan karena pengen, ya, tapi ya, ya sengaja lah dok, masa nggak sengaja ya itu ya, bukan kilaf ya itu ya, bukan kilaf. Pasangannya kok. Artinya kontrasepsi harus dipikirkan bersamaan dengan melakukan tindakan radioablasi dengan nuklir ya. Jadi berbeda nih ya Mas Dedi. Jadi satunya radiofrekuensi ablasi dan satunya adalah radio iodin. Jadi kalau ini beda. Dan tata laksananya tiroid ini dengan pada ganas dan jinak tadi berbeda. Kalau yang disampaikan Dr. Adrianis ini terutama untuk yang tadi saya sampaikan yang malignansi atau yang ganas, atau pada kondisi yang grave atau hipertiroid yang sudah cukup lama tidak mengalami remisi. Ini salah satunya adalah pilihannya juga dengan radio iodin nuklir. Jadi itu ada cairan yang akan diminum, yang kebetulan itu adalah iodin 131 yang memang dia sangat berpotensi radiasinya akan bisa menyebabkan risiko terjadi infertil ya dok. Betul. Pada kehamilan, sehingga biasanya inform concern-nya adalah apakah Anda berniat akan hamil pada waktu dekat ini. Karena kalau ingin hamil, sebaiknya modalitas untuk radio iodin nuklir ini sebaiknya tidak boleh dipilih. Betul. Karena memang akan berpotensi pasti pada waktu periode sekian lama ini betul-betul jangan sampai terjadi kehamilan. Kenapa? Iya, karena potensi seringnya itu inform consent, iya udah tanda tangan, sudah tidak hamil. merencanakan hamil, tapi tidak sengaja hamil, tiba-tiba datang bulan depannya, dok mepet tes positif, bagaimana ini? Ya, jadi memang pilihannya bingung harus bersama bingung bersama ya. Jadi kenapa biasanya itu kalau radio iodin nuklir harus dikarantina, karena memang ini radiasinya pun 7-10 meter ini berpotensi ke orang sekitar juga akan menyebabkan risiko kanker dan juga tadi risiko infertilitasnya tinggi terutama di organ ginekologis radiasinya. Sehingga harus hati-hati, pilihan ini tentunya berdasarkan konsultasi dengan dokter Anda, terutama bagian penyakit dalam khususnya endokrin dan juga bagian obstetri terutama untuk feto maternal. Nah, karena waktu sepertinya ya, tadi Mas Dedi nanya lagi kalau autoimun bedainnya gimana Mas? Nanti bisa itu ada tanda-tandanya dan juga pemeriksaan penunjang yang disampaikan Dr. Adrianis. Jadi ada namanya anti-TPO, ada TRAP atau tiroglobulin antibody atau istilahnya pemeriksaan autoantibody yang mendukung untuk menentukan ini autoimun ataukah bukan. Monggo silakan datang ke Muwardi Wae. Dan tentunya di sini sudah cukup lengkap, Anda bisa berkunjung ke sini untuk melakukan konsultasi terkait gangguan tiroid ataupun mungkin gangguan tiroid pada kehamilan. Ya, terima kasih untuk semua Sobat Muwardi yang luar biasa sekali pertanyaannya, kemudian juga sangat interaktif dan juga pesertanya cukup banyak ini kami lihat. Dan jangan lupa tadi kami sampaikan Anda nggak usah khawatir kalau itu terlambat mengikuti acara ini. Hasil rekaman atau live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan juga YouTube di RSUD Dr. Muwardi. Kemudian jangan lupa nih Dr. Adrianis, kita nggak boleh lupa untuk apa dok? Kita tidak boleh lupa untuk bersama-sama berdoa. Like, kemudian follow dan subscribe serta share dok. Subscribe dan share akun media dan media sosial Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi. Muwardi makin mantap, jaya dan selamanya. Ya, amin. Jadi biasa menjadi Pak Ustadz selain dokter obstetri feto maternal, sehingga beliau selalu tidak lupa untuk mengingatkan kita untuk berdoa ya dok ya. Jangan lupa besok Jumatan ya. Besok Jumatan. Ya gitu, terima kasih Dr. Muhammad Adrianis, SPOG konsultan feto maternal yang sudah menyampaikan luar biasa sekali. Yang kayaknya sebenarnya belum cukup dok, ini masih banyak yang mau ditanyakan, tapi nanti bisa
10 jam. Dokter nggak jadi praktek ini ya, ditungguin pasien ya. Ya, jadi terima kasih dok. Jadi ada satu key message yang kami garis bawahi bahwa pastikan Anda tahu betul faktor risiko Anda terkait risiko untuk kelainan tiroid ini, dan lebih baik diketahui sebelum melakukan satu proses rencana kehamilan. Sedangkan kalau memang sudah terjadi kehamilan, nggak boleh lupa untuk juga melakukan screening, sehingga betul-betul tindakan pencegahan ini lebih penting dibandingkan terjadi hal-hal yang tentunya akan nantinya tidak bisa dirubah untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang berikutnya butuh satu konsultasi yang intens dan tentunya dengan dokter yang kompeten di bidangnya untuk terkait kehamilan dengan gangguan tiroid yang merupakan kehamilan dengan risiko tinggi ini, sehingga Sobat Muardi tentunya harus bisa betul-betul melakukannya dengan sabar dan intens, sehingga dipastikan betul sebelum kehamilan, kemudian saat kehamilan maupun setelah kehamilan ini bayi maupun ibunya tetap sehat tentunya. Ya, selalu semangat dan selalu sehat tentunya, dan terus selalu bergabung kepada acara kami di minggu keempat setiap bulan atau pada hari Kamis. Biasanya kami laksanakan Spill the Tea for the Thyroid dengan topik-topik yang sangat menarik. Terima kasih Dr. Adrianis atas semua ilmunya, semoga bermanfaat, dan terima kasih untuk Sobat Muardi. Salam sehat dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.